Shalom. Shalom. Asik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, hari Truna. Happy Sunday. Sebentar kita akan mulai ibadah. Sebelum ibadah kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari KMM 2. Judulnya Bapa di Sorga Mengasihiku. Selanjutnya yaitu Mars Teruna. Mari ada di Truna kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di live kali ini ya Tuhan. Semoga ibadah ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Begitu juga dengan baik firman-Nya Kak Grace, semoga Kak Grace bisa menyampaikan firman dengan baik dan ada di Truna bisa menangkapnya atau menerapkannya untuk firman sehari-hari Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita akan membaca Mazmur berbalasan. Mazmurnya terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Mazmur berapa? 90? Diulangi lagi di Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Oke. Ayat yang pertama akan dibacakan oleh saya dan ayat yang selanjutnya akan dibacakan oleh kakaknya. Kita sama Pak Ciko aja. Oke. Kalau gitu. Judul perikopnya adalah Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Silakan untuk duduk kembali. Lagu dari Respon Mazmur diambil dari KMM 7, judulnya Begitu Kasih Allah Kan Dunia.
kita buka dulu Alkitabnya dari Matius 20. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu perikop. Perikopnya judulnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Oke? Kalau sudah ketemu? Yakin ketemu? Oke. Bilang ya, Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah, kita biarkan Alkitabnya terbuka, kita tutup dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus yang ada di sorga dan dalam hati kami mengucap syukur Tuhan karena di hari Minggu ini kami boleh bertemu Tuhan Yesus lagi Tuhan dalam persekutuan ibadah teruna. Dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna ini kami mau dengar firman, kami mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus, kami mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi Tuhan. Maka kiranya Engkau mau mengaruniakan kami roh-Mu yang kudus Tuhan untuk memimpin kami supaya kami boleh mengerti setiap bacaan ini dan kami juga boleh Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ini kami Allah, pimpin kami dalam membaca dan merenungkannya, pimpin hamba juga ya Tuhan supaya Grace juga boleh mengerti maksud Tuhan dan boleh menyampaikannya dengan baik buat adik-adik sekalian di rumah. Ini kami Tuhan yang mau menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang pimpin cerita kami hari ini. Amin. Oke. Tadi Matius 20 1 sampai 16. Sebelum kita baca, Kak Grace meminta dibacakan ada 2 bacaan dulu. Dibuka dulu dari ini. Kak Grace minta Kak Ciko baca yang Matius 19 ayat 1 sampai 2. Matius 19 ayat 1 sampai 2. Nanti Kak siapa namanya? Kak Jerome, Kak Felix baca Matius 19 ayat 27 sampai 30. Oke? Ini kita belum baca Matius 20-nya ya. Kak Grace mau ngajak teman-teman untuk flashback ke masa itu, jadi tahu konteksnya waktu itu kondisinya lagi kayak gimana sih. Nah, kondisi ceritanya pertama silakan dibacakan Kak Ciko, Matius 19 ayat 1 sampai 2. Matius 19 ayat 1 sampai 2. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Oke, berarti Tuhan Yesus lagi berangkat dari Galilea ke Yudea dan dia lagi ada di seberang Sungai Yordan ya. Ceritanya Riverview gitu apa? Kalau Riverview kayak kali ya. Ya pokoknya di dekat Sungai Yordan gitu ya. Nah, terus apa sih yang dilakukannya? Jadi Tuhan Yesus itu berbincang-bincang, terus kan disampaikan tadi di yang kedua banyak orang ikut dia, minta disembuhkan, sampailah di Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kak Felix akan menceritakan. Jadi dari antara orang ada yang minta disembuhkan, ada yang ngobrol-ngobrol, tuh ada yang ngobrol soal memberkati anak-anak, ada yang ngobrol soal orang muda yang kaya yang dulu kita pernah baca bareng-bareng di HMPT. Ada orang kaya, Tuhan gimana cara masuk surga? Nah, ini konteksnya Tuhan Yesus lagi ngobrol soal itu nih. Setelah orang kaya itu ngobrol soal gimana cara masuk surga, dibalas pertanyaannya Petrus. Gimana pertanyaan Petrus, Kak Felix? Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penyertaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan kepada orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan peroleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Iya, sampailah kita pada bacaan kita Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita baca gantian, Kak Grace baca yang ganjil, teman-teman baca ayat yang genap. Begitu seterusnya sampai ayat 16 kita baca bareng-bareng ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kak Grace baca, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula
Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandulnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian dia pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Silakan duduk teman-teman. Silakan duduk di rumah. Oke. Seperti yang Kak Grace bilang tadi, ceritanya Tuhan Yesus itu lagi dari Galilea sampai Sungai Yordan, sampai di pinggir Sungai Yordan. Banyak orang ikut dia, benar-benar banyak, karena semua orang habis melihat keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka minta diobati, dibaca dari ayat yang dibacain Kak Ciko tadi, berbondong-bondong mengikut dia, dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Habis menyembuhkan, Tuhan Yesus mengajar, ngobrol soal bagaimana Tuhan Yesus tentang perceraian, di situ di perikop 19. Setelah lagi tentang anak-anak, Tuhan Yesus suka dengan anak-anak. Lalu ada obrolan lagi soal orang muda yang, Tuhan gimana caranya aku masuk surga? Tapi dia sangat kaya. Sampailah ceritanya Petrus bertanya, seperti yang dibacakan ke Felix tadi. Petrus bertanya, Tuhan, kami udah ikut Tuhan dari lama. Bahasanya gimana? Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Lalu Tuhan Yesus menyampaikan kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi inilah istilahnya reward yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk ke-12 muridnya pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus lalu menutupnya dengan bahasa yang cukup kuat di ayat 30. Coba dibacakan ulang Kak Felix, ayat ke-30 pasal 19. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada Petrus, Tuhan Yesus memberikan suatu cerita, perumpamaan, analogi istilahnya. Kalau kalian belajar di bahasa Indonesia ada ya, analogi, perumpamaan. Supaya maksud Tuhan Yesus di ayat 30 ini lebih dimengerti sama Petrus dan teman-temannya. Ceritakanlah bahwa pada saat itu ceritanya, Tuhan Yesus bilang, ceritanya adalah seorang pemilik kebun anggur. Kalau pemilik kebun anggur tuh kayak di Indonesia ada kayak sawah, anggap aja kayak ada orang yang punya sawah. Orang punya sawah kan bukan dia yang petaninya kan, dia hanya punya sawah, dia mencari orang untuk mengerjakan sawah atau itu. Dalam konteks ini kebun anggur. Nah, berapa kali dia keluar? Kalau dilihat pagi-pagi benar, terus jam 9 pagi di ayat yang ketiga, terus di ayat yang kelima jam 12, jam 3 sore, terakhir jam 5 sore. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kali keluar. Ada 5 kali keluar. Yang pertama kepada yang ketemu pertama, ketemunya di mana tuh? Kira-kira ketemunya di pasar ya. Setelah ia sepakat sama sebenarnya mencari pagi-pagi benar, keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat, ini nggak dikasih tahu ya ketemu di mana. Jadi orang yang ketemu pagi-pagi benar, nih, yang kedua aja jam 9. Pagi-pagi benar berarti sekitar jam 6, jam 5 ya. Anggaplah jam segitu. Ketemu orang jam 6, jam 5, terus nawarin, kamu mau nggak jadi kerja di tempatku? Terus ada obrolan kayak oke, kita sepakat sedinar sehari. Sedinar sehari itu upah buruh yang umum zaman itu. Kalau sekarang kita gajinya bulanan ya. Kalau misalnya buruh UMR itu kan gajinya bulanan. Nah, kalau zaman dulu dibayar sehari. Buruh itu kerja
kerjanya sehari. Kayak misalnya tukang, kalau tukang orang Jakarta, tukang kalau yang beneran tukang misalnya 200.000 kerja sehari, anggaplah 200.000. Oke, kita deal ya 200.000 kerja sehari untuk mengerjakan kebun anggur. Oke, deal, datanglah dia ke kebun anggur dan kerja. Terus di ayat yang ketiga, kira-kira jam 9 ia keluar dan dilihatnya lagi ada orang lain, dia ketemu di pasar. Terus dia nanya, kamu pergi juga sana ke kebun? Ada yang nganggur di pasar, kamu pergi juga aja ke kebunku. Terus jam 3 juga, sampai yang jam 5 terakhir dia gimana? Jam 5 lagi dia menemukan orang nganggur. Terus ditawar, orang itu jawabnya karena nggak ada yang mengupah kami, makanya dia bilang pergi juga lah ke kebun anggurku, bekerja di sana. Nah, terus tibalah jam 6 sore. Jam 6 sore itu menurut kebiasaan orang Israel pada zaman itu, setelah jam 6 sore hitungannya udah mulai hari baru. Dan di dalam ayatnya, teman-teman sama nggak sih Alkitabnya? Kalau dalam Alkitab itu di paling bawah sini biasanya ada tulisan-tulisan konkordansi, apa kayak ayat-ayat yang mereferensi. Kalau di KZ ada kata-kata ada, Kak Felix ada ya. Ada kan? Nah, kalau dilihat, kalau teman-teman makanya bacanya buku Alkitab ya. Kalau di handphone nggak ada, soalnya kadang nggak ada di beberapa aplikasi. Kalau ada dan teman-teman boleh lihat di dalam yang paling bawah itu catatan kakinya ada yang 20.28. Itu adalah referensi untuk pasal 20 ayat yang ke-8 ketika ceritanya tentang malam hari Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggil orang-orang yang kerja dan bayarkan upah mereka. Dibilang referensinya dari Imamat 19 ayat 13, lalu Ulangan 24 ayat 15. Terus bacain satu aja ya. Ulangan 15, Ulangan 24. Ulangan 24 ayat 15 berkata, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upah sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi menurut aturannya yang diatur tadi dalam Ulangan, disampaikan orang Israel pokoknya sore sebelum matahari terbenam harus bayar upah buruh gitu ya. Kalau misalnya setelah jam 6 sore yang dianggap hari baru itu belum dibayar, itu jadi dosa atau kesalahan yang mandor yang punya pekerjaan. Makanya jam 6 suruhlah panggil semuanya. Dibilang sama pemilik kebun, panggillah mulai dari yang masuk terakhir sampai yang terdahulu. Begitu masuk terakhir, orang yang terakhir ini datang dan dia dikasih upah sedinar. Atau kalau di Indonesia anggaplah 200.000. Datanglah dia dikasih upah 200.000. Datanglah yang datang jam 3, jam 12, jam 9, jam 6. Datang, wah dia dapat 200.000 kerja dari jam 5 sore, cuma 1 jam nih. Datang. Terus begitu dikasih 1 dinar juga, 200.000 juga. Terus dia protes, loh dia kerja dari jam 5 sore cuma sejam dapat 200.000 lah, saya kerja dari pagi panas-panasan dapatnya sama gitu. Kenapa? Karena dia berharap lebih. Nah, sampai sini teman-teman paham? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita belajar analisis. Asik. Kita belajar observasi. Asik. Ceritanya sampai sini dulu ya, ceritanya sampai sini. Sampai ceritanya si orang yang kerja lebih pagi komplain. Menurut kakak-kakak, karakter pemilik kebun anggur ini gimana? Dari siapa? Boleh Kak Felix dulu. Kalau nanya. Menurut aku murah hati. Murah hati. Dan adil. Adil. Kenapa adil? Karena memang kayak tadi kan ada dibilang, kamu kerja di aku sehari itu 1 dinar ya. Udah dikasih tanya cuma 1 hari 1 dinar. Berarti adil. Karena dia sesuai kesepakatan, iya. Ya kan? Dia murah hati. Kalau Kak Ciku? Sama, kalau menurut aku juga adil juga, karena ya di situ kan udah ada pembicaraan yang yang udah disepakati di situ, sama-sama sepakat 1 hari 1 dinar. Berarti ya kalau dia berharap lebih ya nggak bisa diprotes juga. Oke. Terus gimana soal pekerja yang masuk lebih pagi? Coba kita tanya yang ada di belakang layar ke Kak Ica. Kak Ica, menurut Kak Ica,
pekerja yang datang lebih pagi sifatnya gimana? Karakternya gimana? Karakternya ingin dihargai lebih. Dia mau dihargai lebih Karena dia merasa dia bekerja lebih lama waktunya. Dia bekerja lebih lama ketimbang sama orang yang kerja dari jam 3 sore tadi itu. Yes, dia merasa wah udah keluar tenaga lebih banyak masa sama aja gitu. Dia berharap lebih ya. Oke. Yang terakhir, gimana dengan pekerja yang masuknya terakhir? Menurut kakak-kakak orangnya gimana? Kak Ciko? Buat pekerja yang datang jam 5 sore menurut Kak Ciko gimana orangnya? Seneng sih harusnya. Seneng aja ya, cuma kerja 1 jam dapat segitu. Kalau Kak Felix, menurut Kak Felix? Orangnya ya dia kerjanya nothing tulus. Udah kan soalnya kan dia dibilang tuh nggak ada yang mau ngupahin kami, terus pas dikasih apa tuh namanya, dikasih kerjaan langsung wah iya gas gitu, gaskeun gitu ya. Oke, itu karakternya. Kalau Kak Grace boleh nambahin, pemilik anggur ini, kebun anggur ini, dia murah hati, tidak dia adil, dan kalau dibilang dia juga mungkin tidak clear dalam membuat peraturan. Dia nggak bilang apakah sedinar sehari, dia nggak clear gitu, dia nggak nge-state kayak kamu sedinar sehari, nanti kalau misalnya ada yang datang kerja cuma setengah hari, nanti aku potong setengah. Dia nggak bilang gitu, dia cuma bilang kerja sehari pokoknya 1 dinar, nggak ada peraturan lain dari itu. Lalu dia nggak ngasih petunjuk-petunjuk lain soalnya. Selanjutnya orang yang kerja dahulu, dia berharap lebih tuh, terus dia iri, dia protes, dia nggak terima. Tapi dia juga giat bekerja, karena kerjanya dari pagi dan dia nggak pundung terus capek panas pergi. Dia tetap giat bekerja sampai sore. Walaupun dia ngeliat kayak, ada yang datang jam 3 nih, ada yang datang jam 2 nih, gue boleh istirahat dong, kerjanya lebih sedikit dong, yang kerja lebih banyak. Enggak, dia tetap bekerja. Terus bagaimana orang yang kerja terakhir? Dia nganggur seharian, benar kata Kak Felix, dia udah nganggur seharian, dia dikasih kerjaan apa aja terima, jadi dia nggak banyak minta. Nah, apa fakta-fakta yang kita suka skip perhatiin? Kalau diperhatikan, fakta yang pertama adalah inisiatifnya ini dari yang punya kebun anggur loh. Yang inisiatifnya ini datang dari yang punya kebun anggur, dia yang nyari pekerja. Kalau misalnya kita buka apa ya, misalnya kita punya usaha, taruhlah kita firma, keren banget ya. Taruhlah kita punya toko. Kalau kita punya toko, mending kita keliling nyari, ayo siapa yang mau kerja sama aku, atau kita tinggal taruh iklan di depan toko kayak mencari karyawan karyawati. Lebih enak mana? Yang kedua kan, atau tinggal post di IG dicari karyawan atau dicari pekerja gini, atau kayak tinggal share di grup WA, tolong ya lagi nyari karyawan nih, kalau ada silahkan hubungi aku. Ini enggak, dia beneran jalan ke pasar jam 6 pagi keliling kota nyari orang yang mau kerja buat dia. Inisiatifnya datang dari pemilik kebun anggur. Yang kedua, fakta yang kedua adalah ia menawarkan pekerjaan, menawarkan pekerjaan itu, dia menawarkan untuk dealing, maksudnya bikin perjanjian. Kalau diperhatikan, yang ditawarin perjanjian ini yang pekerja yang datang ke berapa? Yang pertama, ya nggak? Yang ditawarin kayak nanti kamu kerja di upahnya sedinar sehari ya, itu cuma dia sebutkan 1 kali ke pekerja yang pertama. Di ayat yang lain tidak disebutkan. Yang lain cuma ayo datang kerja di tempatku. Kamu nggak kerja seharian, ayo datang kerja di tempatku. Jadi yang dapat privilege istilahnya ya, kayak yang dapat keuntungan untuk bisa nego itu cuma yang datang paling pagi sebenarnya. Nah, yang lain ya udah kerja aja, terima aja. Itu yang kita suka skip. Kita nggak ngeliat itu. Nah, fakta yang ketiga adalah nggak ada tuh kesepakatan di awal kalau nanti kamu kerja lebih dari 8 jam kamu dapat uang lembur. Nggak ada, kesepakatannya cuma saklek 1 hari 1 dinar. Nah, apa sih yang bisa kita perhatikan? Lalu disampaikan sama ceritanya lanjut ke si pemilik kebun anggur itu. Nah, dia jawab, di ayat yang ke-13, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi pemilik kebun anggur ini adalah orang yang, benar kata Kak
Felix bilang murah hati dan adil. Dia memegang perjanjiannya. Dia tidak bluffing, dia tidak bohong ketika bilang kamu kerja sedinar sehari. Sedangkan ada orang yang kayak, wah kalau lu gue bayar 200.000 nanti gue rugi dong, nanti gue nggak cuan dong gitu. Atau dia orangnya yang kayak, wah ini anggurnya potekannya nggak bagus nih, oh ini anggurnya rantingnya ada yang potek nih, dipotong udah gajinya. Enggak, dia berpegang pada perkataannya, janjinya, pokoknya sedinar sehari kamu kerja. Dia bukan orang yang kabur dengan sedinar sehari, tapi begitu dibayar cuman setengah dinar nggak bisa dipotek ya. Kalau dinar kan koin gitu ya, cuma dipotek. Mungkin dikasih kayak janjinya sedinar sehari, terus tiba-tiba ini dikasih beras buat ganti 1 dinar gitu. Dia orang yang berpegang dengan perjanjiannya. Yang kedua, dia itu orang yang baik hati. Dia berjanji sama yang pertama, kamu 1 dinar sehari. Berarti kan standar pekerjaan itu 1 dinar buat sehari. Terus ketika ada yang datang ke jam 12, jam 3, jam 7, jam 17, jam 5, dia tetap memberi hal yang sama gitu. Dengan kekayaan yang dia miliki, dia berhak loh, dia berhak buat motong, tapi dia tetap memberikan gitu. Dan dia mengatakan, kamu iri dengan aku yang murah hati gitu. Kalau dibilang iri, mungkin yang dimaksud sama orang-orang pekerja yang lebih awal ini kayak mereka nggak minta orang yang datang terakhir gajinya dipotong, enggak, tapi mereka berharap lebih. Itu yang jadi poin. Mereka nggak berpikir jahat buat, ya kan gue sedinar sehari, dia separuh lah, enggak. Dia berharap dia dapat 2 kali, anggaplah 2 dinar. Tapi si pemilik kebun anggur ini memiliki suatu standar keadilan yang beda, tapi dia tetap adil. Dia memberikan dengan murah hati, yang dengan adil sesuai perjanjian, dan dengan murah hati memberikan kepada yang membutuhkan pada saat itu. Nah, coba bayangin kita kadang berada di pikiran yang ada di pekerja yang awal. Coba bayangin kamu berada di pikiran di posisi orang yang kerja terakhir. Kamu bangun jam 6 pagi sampai jam 5, nggak punya kerjaan, nggak punya duit beli makan, orang di rumah kelaparan, dan kamu nggak punya apa-apa. Dan dia bilang nggak ada yang mau mengupah kami. Nah, kita kadang menempatkan posisi kita di pekerja yang awal gitu, kayak, wah nggak adil nih, gue harusnya dapat lebih banyak dong. Coba kamu bayangin ada di tempat orang yang datang terakhir, ketika kamu nggak punya harapan, tiba-tiba ada orang yang datang dan menawarkan kamu pekerjaan dan memberi kamu dengan kelimpahan. Ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang datang terakhir, kita baru akan ngeh kayak, oh iya ya, kalau gue di posisi dia, gue akan bersyukur banget sih. Masih syukur gue dikasih kerja gitu loh. Masih syukur gue dikasih kerja, sekarang gue dapat segini, dapat lebih daripada yang seharusnya gitu. Nah, terus kamu bayangin juga dalam posisi, kalau di dunia ini yang sekarang posisinya tentang persaingan, ya nggak sih? Kalau kayak Kak Ciko, kalau Kak Ciko mau dapat nilai banyak, nilai bagus, nilainya banyak, dapat nilai bagus, Kak Ciko harus berusaha, Kak Ciko harus belajar. Atau Kak Felix, kalau Kak Felix pengen jadi apa? Kak Felix olahraga apa ya? Basket. Kalau Kak Felix mau masuk NBA, Kak Felix harus latihan lebih banyak gitu kan. Jadi kita ada di dalam konsep kompetitif yang ketika kita berusaha lebih banyak, kita akan dapat lebih banyak. Nah, sekarang kembali lagi pada Matius 20 ayat yang pertama. Dengan tegas dikatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 4 kata pertama adalah adapun hal kerajaan sorga. Jadi kita lagi nggak bahas soal kompetisi, teman-teman. Kita lagi bahas soal kerajaan sorga. Jadi jangan terjebak dengan kayak, kalau misalnya gue melayani lebih banyak, tapi kok kayaknya berkat dia lebih banyak dari gue. Nah, jangan terjebak dalam kompetisi yang di dunia ini setting. Kita lagi nggak bahas soal kompetisi. Kalau dalam kompetisi itu sah gitu, kita berusaha lebih banyak. Istilahnya kalau anak indie zaman sekarang hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Nah, kebalik ya? Kebalik. Kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya dong. Iya lah. Oh iya. Kebalik. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya itulah, apapun itulah ya. Nah, tapi kita lagi nggak bahas soal itu. Kita lagi bahas soal Tuhan Yesus yang lagi ngejelasin ke Petrus, ini tentang kerajaan sorga, Petrus. Gak masalah kamu mau percaya
percaya Tuhan Yesus zaman Petrus dulu, Tuhan nggak peduli kamu mau percaya Tuhan Yesus zaman Perang Dunia Kedua atau kamu baru percaya Tuhan Yesus sekarang, siapapun kamu berhak atas kerajaan sorga. Jadi nggak ada kompetisi di dalam kerajaan sorga. Satu-satunya kompetisi yang ada dalam kerajaan sorga adalah kamu dengan dirimu sendiri. Apakah kamu yang masuk lebih dulu tetap berpegang pada perjanjianmu, tetap melayani Tuhan dan bertahan sampai pada pengupahannya, atau kamu bail out gitu istilahnya, atau kamu kayak udahlah gue udah percaya Tuhan, ya ungkang kaki aja dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 sampai ntar jam 5, jam 6 udah digaji gitu kan. Apakah kamu masih berpegang dengan perjanjian yang disampaikan Tuhan pada waktu yang lama? Jadi dalam hal kerajaan sorga Tuhan mau menjelaskan bahwa nggak ada yang lebih saleh di antara kalian, bahwa Tuhan punya standar penghakiman, standar keadilannya Tuhan sendiri, dan kita nggak bisa bilang kayak Tuhan lah gue duluan, gue masuk gereja duluan, aku percaya Tuhan duluan, masa kayak gak adil dong, kayak aku yang percaya sama Tuhan dibaptis dari lahir, terus ada orang yang mau meninggal baru percaya sama Tuhan, terus dia juga masuk surga gitu lah. Bukan gitu konsepnya. Justru harusnya kita bersukacita oleh kemurahan Tuhan kita gitu. Bahwa kita masih dipelihara imannya dari kita kecil sampai sekarang pun harusnya kita bersukacita ketika ada anggota keluarga kerajaan Allah yang baru mengenal Tuhan gitu. Jadi dalam cerita yang disampaikan tentang perumpamaan kebun anggur ini, Tuhan mau bilang bahwa sama ya seperti di ayat 30 tadi, 19 ayat 30 diulang lagi sama Tuhan di Matius 20 ayat 16 yang terakhir kita baca. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jadi kita nggak tahu konsep ruang dan waktu yang Tuhan punya. Kita nggak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Tapi yang bisa kita pegang adalah Tuhan berpegang dengan janjinya. Sama kayak yang disampaikan tadi, yang Agri cerita tadi, bahwa dia nggak bohong ketika dia bilang akan bayar 1 dinar 1 hari. Dia beneran, dia berpegang pada janjinya asal kita setia. Nah, bagian kita apa sebagai orang yang pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan? Bagian kita adalah bekerja. Kita nggak boleh iri kalau ada orang, kita melihat orang lain yang wah dia baru terima Tuhan Yesus terus tiba-tiba dia dapat nilainya bagus atau dia dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Justru harusnya kita bersukacita karena kita diyakinkan bahwa Tuhan kita sungguh murah hati gitu. Harusnya kita ikut bersukacita ketika ada orang lain yang bersukacita, karena kita percaya bahwa hidup kita pun sebenarnya dipelihara sebaik Dia gitu. Bahwa nggak ada orang yang lebih saleh. Tuhan sayang sama semua orang, termasuk kamu yang udah percaya Tuhan Yesus dari lahir, atau kamu dan kakak-kakak yang lain yang baru percaya sama Tuhan Yesus atau baru lahir baru gitu. Jadi kita nggak berhak untuk judging sama teman-teman kita yang lain, atau misalnya nih kalau dalam konteks ke persekutuan teruna, teman-teman nganggap kayak kak kayaknya gereja yang itu lebih asik deh kak, kayaknya lebih rohani, gimana lebih rohani, kayak lebih hidup gitu kak kesannya gitu. Nah, nggak ada kalau aliran gereja atau gereja kayak misalnya GPIB itu kan gereja dengan aliran nasionalis gitu ya, atau ada yang kesukuan kayak apa sih kesukuan AKBP, GKJ, Gemis gitu ya. Nggak ada yang lebih baik atau yang lebih tidak baik gitu. Semuanya sama di mata Tuhan, bahwa semuanya adalah pekerja di ladangnya Tuhan gitu. Justru karena kita sama-sama pekerja nih, harusnya kita kerjasama dong. Kamu yang taruhlah kita GPB udah berapa ratus tahun ya, kita nggak punya hak untuk merasa kayak karena gua udah 200 tahun ada di Indonesia gua merasa paling benar. Nggak gitu konsepnya. Justru karena kita anggaplah kita orang yang bekerja lebih dulu ya, kita ngelihat ada orang-orang baru yang bekerja, malah harusnya kita seneng kayak wah lebih banyak lagi nih pekerja di ladangnya Tuhan gitu, lebih banyak lagi orang yang bisa sama-sama kerja buat Tuhan, lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kita ajak memuliakan Tuhan. Justru harusnya kita seneng gitu, karena toh semua orang akan mendapat upah yang sama. Jadi kita sebagai pekerja ini harus saling menjalin koordinasi, harus saling sama-sama gitu. Nah makanya kayak kalau dulu sih kita suka bikin lomba-lomba ya kayak lomba-lomba futsal, lomba
nyanyi dulu Kak Ciko ya. Nah, kita berharap banget sih bisa bikin kayak gitu lagi antar gereja malah ya, bukan cuma antar GPIB gitu. Didoakan saja one day setelah PSBB ini berakhir nanti kita bikin kegiatan, atau kalian boleh tulis di komen sarannya, Kak bikin retret gabungan antar gereja gitu se-Indonesia Raya apa kayak gitu. Silakan tulis di komen kalian pengen acara apa yang antar gereja, karena ini yang merupakan kerinduan Tuhan ketika anak-anaknya, ketika pekerja-pekerjanya justru bukan berlomba menjadi yang lebih baik, tapi bersama-sama bekerja sama untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi nggak boleh ada yang merasa lebih baik ya, bukan cuma hanya di persekutuan, tapi di sekolah gitu. Kak Rokris gue paling suci gitu dibandingin Rokris sekolah lain. Karena semua orang yang di luar akan mikir, ngeliatnya dari mana lebih suci gitu. Ya hanya Tuhan yang tahu siapa yang lebih baik, dan hanya Tuhan yang melihat hati. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah membawa kerajaan sorga ini, konsep kerajaan sorga ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi lebih baik sama orang, saling mendoakan walaupun kita beda gereja. Gereja bareng boleh nggak Kak? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Nggak boleh terlalu fanatik sama satu aliran gitu ya, karena semuanya tujuannya untuk mengenal Tuhan. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke lagu untuk respon khotbah tadi. Lagunya terambil dari KMM 142, judulnya Hidung yang Merdu di Hatiku. Ujian praktek, Ujian hidup. ujian kehidupan ya, boleh kita doakan. Ayo, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk masih menjadi anak Tuhan, untuk masih boleh bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh tetap setia sesuai firman Tuhan tadi untuk bekerja di ladangnya Tuhan, tidak merasa lebih baik atau merasa iri dengan orang lain, tapi boleh bersama-sama bekerja bersama untuk memuliakan nama Tuhan sesama pekerja-pekerja Allah di dunia ini. Ya Bapak, kami pekerja-pekerjamu juga mau mendoakan buat pekerja-pekerja Tuhan yang lain, yaitu pendeta kami, majelis jemaat, dan seluruh pengurus juga pekerja Tuhan di ladang gereja yang lain Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya semua anak Tuhan dimanapun itu Tuhan, di gereja manapun, boleh Tuhan Yesus berikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan kesehatan, juga Tuhan Yesus berikan bimbingan supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan benar, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan melalui gereja-gerejamu ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan, firman Tuhan boleh disebarkan. Walaupun terkendala dengan pandemi COVID Tuhan, tapi biarkanlah pandemi ini tidak menghambat perkembangan iman kami. Berdoa juga buat pemerintah kami Tuhan, pekerja-pekerjamu yang bekerja di ladang pemerintahan. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dengan hati nurani itu Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan jujur dan hanya mengusahakan yang terbaik buat orang banyak Tuhan, bukan mengusahakan apa yang menjadi keinginan pribadi. Ya Bapa, berkati pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan seperti Engkau karuniakan kepada Salomo. Berdoa juga Tuhan buat orang sakit, mau di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, baik itu yang sedang sakit maupun dalam pemulihan, pun juga keluarga-keluarga dari orang yang sedang sakit. Biar kiranya Tuhan Yesus berikan kesembuhan, pemulihan Tuhan, juga kesehatan buat para keluarganya Tuhan yang sedang menjaga. Biarlah mereka dikuatkan Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan, diberikan penghiburan, diberikan kesembuhan, dan Tuhan Yesus yang
boleh cukupkan segala kebutuhan mereka, baik obat-obatan maupun finansial Tuhan. Berkati setiap dokter dan tenaga medis yang sedang bertugas sekarang Tuhan, biarlah mereka selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan panggilan mereka. Berdoa juga buat anak-anak teruna Tuhan, dan juga kami pelayan-pelayan teruna, biarlah kami dalam persekutuan kami di tubuh ini Tuhan boleh semakin terjalin komunikasi yang baik. Adik-adik teruna boleh tetap setia mendengarkan firman Tuhan, kami pelayan Tuhan juga boleh setia dalam mengerjakan panggilan kami, mengerjakan setiap program Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan itu buat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga adik-adik ini dimana mereka berada Tuhan, biarkanlah mereka tetap boleh jadi terang dan garam Tuhan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan pertemanan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan Yesus terbungkus dengan kawan-kawan yang baik Tuhan, dengan pergaulan yang baik. Jauhkan mereka dari godaan dan juga ancaman iblis untuk menjatuhkan mereka dalam pergaulan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus mereka Tuhan. Berkati mereka juga kalau mereka ada yang ujian atau mereka dalam persiapan untuk kegiatan akademis mereka Tuhan, apapun itu yang sudah mereka lakukan, biar kiranya Tuhan duduk di samping mereka, di meja belajar mereka, membimbing mereka dalam sekolah mereka, supaya mereka juga boleh jadi terang dan garam Tuhan di sekolah. Ini kami Tuhan mau menyerahkan seluruh doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Selanjutnya kita akan masuk ke persembahan. Nah, untuk adik-adik persembahannya bisa dititipkan ke orang tuanya. Dan lagu persembahannya terambil dari KM 92 yang judulnya Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Dengan bangkit berdiri. Kebenaran pada pagi hari, siang dan petang, kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan. Belum, selanjutnya kita masuk ke terakhir lagu penutup dari KM 128 yang judulnya Ku Beroleh Berkat. 128. Waktu diberikan hidup baru Pak. Salah Salah nomor Oh, kayaknya. salah tulis berarti. Judulnya itu yang benar, Ku Diberikan Hidup Baru. Salah nomor. Menutup ibadah kita, berdoa persembahan dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri.
Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, baik berkat sorgawi Tuhan berupa firman Tuhan maupun berkat materi yang boleh kami sisihkan sebagian buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan itu boleh jadi berkat, boleh jadi alat untuk dipakai di tangan Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah di dunia ini Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Allah Bapa dalam kerajaan surga menyertai hidup kami. Kasih dari Yesus Kristus senantiasa membimbing kami, dan Roh Kudus boleh mengajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya.